Perlu Tut. Ayah, aku tidak ingin menikah dengan Lin Hao, orang jahat itu. Sayang, keluarga Lin adalah keluarga besar di kota Naga. Didukung oleh keluarga Leng, keluarga terkaya di ibu kota. Jika kamu menikah dengan keluarga Lin, keluarga Liu bisa langsung melesat. Tapi sekarang kamu malah hamil. Cepat katakan, anak dalam perutmu ini sebenarnya siapa? Wah, kakakku sayang, kamu benar-benar tidak pilih-pilih ya. Agar tidak menikah dengan keluarga Lin, sampai-sampai tidur dengan supir. Super. Cepat pergi. Oh, Yang Longju. oh, silakan duduk dengan nyaman. Sampai. Nona, sudah sampai. Nona, tidak apa-apa? Panas. Hai. Ini bayaran untukmu, sisanya anggap saja tip. Lupakan kejadian tadi malam, kalau tidak, tanggung sendiri akibatnya. Ayah, bukan seperti itu. Kamu. Ayah, katakanlah masalah ini. Kalau sampai Tuan Lin tahu, maka proyek besar keluarga kita senilai 30 juta, bukankah akan hilang? Bisa saja, malah marah kepada keluarga Liu. Seseorang, pastikan temukan supir itu. Ibu, anakmu datang menjenguk. Di atas sana, apakah baik-baik saja? Kematian ibuku sudah jelas? Sesuai perintah Tuan, aku sudah meminta saudara dari kuil pembunuh. Untuk menyelidiki sepenuhnya, paling lama 2 minggu akan ada hasil. Mengerti? Pergilah. Tuan, apakah Tuan tidak berniat kembali? Apakah Tuan rela menjadi supir taksi seumur hidup? Aku sekarang hanya ingin menjadi orang biasa. Hidup sekarang sudah cukup memuaskan. Tapi, Fenger, Lao, kamu kenal Leng Feng. 10 tahun lalu diusir dari keluarga Leng. Sudah mati. Feng dulu aku yang salah. Tapi sekarang kakekmu sudah sakit parah di tempat tidur. Sudah menunjukmu sebagai satu-satunya penerus grup Leng. Kalau kamu tidak mewarisi, maka kekuasaan Leng akan jatuh ke tangan orang luar. Lalu bagaimana? Aku tidak tertarik. Komplain apa? Aku dapat bintang 5 sepanjang tahun. Siapa yang bisa mengeluhiku? Pastilah dia. Wah, Tuan Muda. Tuan Muda Fenger. Nenek, sekarang harus bagaimana? Keluarga Leng adalah keluarga terkaya nomor 1 di Shangjing. Keluarga terhormat selama ratusan tahun. Posisi pemimpin keluarga Leng, berapa banyak orang yang menginginkannya. Dia hanya sedang marah, menyebarkan kabar. Keluarga Leng Shangjing sudah menemukan penerus. Akan segera mengadakan pesta penerus saat itu. Aku akan membuat semua keluarga kaya di dunia memberikan selamat untuk Fengerku. Ja. Benar, disinilah. Nona, jika Anda merasa saya berlebihan tadi malam, saya bisa bertanggung jawab. Anda tidak bisa memberi saya ulasan bukan? Diam. Jangan sebut-sebut kejadian malam itu. Di kartu ini ada 500.000, ambil dan segera tinggalkan Bin Hai. Tinggalkan Bin Hai. Anda menghadapi masalah apa? Bukan urusanmu, intinya jika kamu ingin selamat. Ambil uang ini dan segera tinggalkan Bin Hai, kalau tidak, tunanganmu tidak akan biarkanmu pergi. Tunangan. Dia adalah putra keluarga Lin, keluarga terkaya nomor 1 di Leng. Konon di belakangnya masih ada dukungan dari keluarga nomor 1 di Shangjing. Keluarga Leng, jika tidak ingin cari masalah segera pergi. Keluarga Leng. Hei, bagaimana jika saya bilang? Saya bisa membantumu menyelesaikan masalah? Cepat pergi. Hei, Tuan Lin, aku. Wanita tak tahu malu, katakan siapa orang ini. Lurian, Kesabaranku ada batasnya. Tuan Lin jangan marah, dia adalah pacar kakakku, kamu. Kakak, jangan marah padaku, aku hanya berpikir. Hal seperti ini seharusnya tidak disembunyikan dari Tuan Lin. Lagi pula kalian hampir bertunangan, jika orang lain tahu. Bagaimana pandangan mereka tentang keluarga Liu? Keluarga Liu, bagaimanapun juga keluarga terhormat di Bin Hai. Putri tertua keluarga Liu, diam-diam. Ternyata wanita yang suka bermain-main. Wanita tak tahu malu, kau sudah mempermalukanku. HMPH. tangan pria digunakan untuk menaklukkan dunia. Bukan untuk memukul wanita. Kau ya, berani sekali mengganggu wanitaku. Serang. Begini, kau merangkak seperti anjing di bawah celanaku.
Aku akan bermurah hati membiarkanmu pergi. Kau tidak layak. Jangan pura-pura tidak tahu diri. Cepat pergi, cepat pergi. Aduh, kakak, aku sarankan urusan yang bukan urusanmu jangan ikut campur. Ambil yuangnya. Merangkaklah, 1 juta di lantai ini jadi milikmu. Keluarga Lin cuma segini kemampuannya? Sopir busuk macam apa berani meremehkanku? Memang aku cuma sopir busuk. Tapi kalian pakai uang busuk nindas perempuan. Itu bukan keahlian. Sopir busuk macam kau mau jadi pahlawan? Hari ini aku akan patahkan satu kakimu. Lin Hao, dia tidak terlibat. Kalau ada masalah serang aku saja. Kakak baikku, kau sendiri susah menyelamatkan diri. Masih mau melindungi sopir ini? Lin Hao, lepaskan dia. Jangan mimpi. Aku Lin Hao bilang hari ini akan patahkan satu kakinya, maka hari ini harus patah. Serang! Hancurkan sopir busuk ini. Kau melindungi Jaja? Hari ini akan kutunjukkan padamu nasibnya. Lin Hao, anggap saja untukku. Liu Ruyan, beri muka, lepaskan dia, boleh? Meka? Baik, akan kuberi muka. Siapa suruh Liu Yan? Jadi tunanganku Lin Hao. Tapi ada satu syarat. Syarat apa? Aku Lin Hao dari kecil. Belum pernah bercinta di dalam taksi. Asal kau lepas baju dan tunggu di dalam. Aku bisa lepaskan dia. Kenapa? Sopir busuk bisa tidur denganmu. Tapi aku tidak boleh? Sudah kuduga. Kesucianmu di depanku cuma pura-pura. Kalau aku lepas baju, kau akan maafkan semuanya? Ja, Walau aku cuma sopir taksi. Tapi Leng Feng belum terpuruk sampai. Dilindungi perempuan, dan dia tidak layak untukmu. Time kau. Orang macam dia tidak layak kau nikahi. Ikut aku. Liu Ruyan. Kalau berani ikut dia, aku akan umumkan. Kerjasama 30 juta keluarga Liu dibatalkan. Serang! Pengecut. Kau sopir busuk, tunggu saja. Akan kubuat kau mati di jalanan. Belum lagi keluarga Lin punya dukungan keluarga Leng. Statusnya saja sebagai putra lonceng sudah. Kamu tidak bisa melawan aku, dan malam itu sebenarnya adalah kesalahan. Kesalahan. Liu Ruyan, kamu anggap malam itu sebagai apa? Transaksi atau one night stand? Itu pertama kaliku, Leng Feng. Kamu cuma seorang supir, kita semua sudah dewasa. Tidak perlu bertele-tele. Aku akan aturkan tiket pesawat ke luar negeri untukmu nanti. Aku akan kirim nomor penerbangan ke HPMU. Nenek, sesuai perintahmu, pesta pangeran sudah siap. Dan lokasinya di Longcheng, diadakan oleh keluarga Lin. Oja, aku juga menemukan tuan muda dengan putri sulung keluarga Liu di Binhai. Hubungannya sangat dekat. Kalau begitu kirim undangan, jadikan keluarga Liu sebagai tamu kehormatan di pesta pangeran. Siapkan kontrak 100 juta. Kirim ke keluarga Liu sebagai mas kawin. Dengan begitu Feng Er pasti akan datang. Dasar perempuan, berani menyinggung keluarga Lin, masih berani pulang. Ayah tidak tahu, kakak demi supir brengsek itu. Tidak hanya mengabaikan kerjasama 30 juta dengan keluarga Lin. Bahkan membiarkan supir itu menyinggung Tuan Lin. Benar? Sekarang kita tidak hanya kehilangan kerjasama 30 juta. Bisa-bisa kita juga menyinggung keluarga kaya raya Colt di belakang keluarga Lin. Keluarga Cold? Kamu, sujud sekarang. Liu Yun mana mungkin punya anak? Pemboros seperti kamu. Dulu kalau bukan karena kamu menjualku ke keluarga Lin, tidak akan sampai seperti ini. Dasar perempuan, aku tidak peduli caranya. Kamu harus minta maaf pada Tuan Lin, kalau tidak. Liu Yun tidak akan mengakui kamu sebagai anak. Anggap saja aku tidak punya anak. Kamu, Lagi pula sejak ibu meninggal saat melahirkanku. Kamu tidak pernah menganggapku sebagai anakmu. Kalau tidak, mana mungkin demi hanya 30 juta. Kamu menjualku ke keluarga Lin. apa katamu? Apa aku salah? Kamu demi uang. Diam. Aku tanya kamu. Kamu pergi ke keluarga Lin atau tidak? Tidak.
Menyinggung keluarga Lin sama dengan menghancurkan masa depan keluarga Liu. Hari ini tulang tua ini akan memukulmu sampai mati. Dasar bodoh tidak tahu diri. Berhenti. Kamu sopir busuk, beraninya kamu muncul lagi. Nggak ada suruh aku pergi luar negeri. Kenapa datang? Aku datang untuk memberitahumu, baik keluarga Liu maupun keluarga Leng. Aku tidak peduli. Kurang ajar, berani masuk ke keluarga Liu. Lu Yun, cepat tangkap orang yang tidak tahu diri ini. Siap. Harus membuat Tuan Lin tenang, kembalikan kerjasama. Senilai 30 juta, tangkap dia. Siapa yang berani? Aksi, tamu kehormatan keluarga Leng sudah datang. Keluarga Leng. Siapa yang bernama Liu Ruyan? Nona Liu? Aku. Aku diperintahkan untuk memberikan surat naga kepada Nona Liu. 3 hari lagi kita akan pergi ke kota naga bersama. Untuk menghadiri pesta putra mahkota yang diadakan keluarga Lin untuk penerus keluarga Leng. Pesta putra mahkota keluarga Leng. Ini bisa membuat keluarga Leng mengirimkan surat naga secara langsung. Ini berarti Tuan Lin sudah memaafkan keluarga Liu. Dasar bodoh, kamu baik-baik saja selama beberapa hari ini. Sedangkan kamu, sopir busuk, pukuli sampai mati. Tidak boleh. Lepaskan dia, kalau tidak, aku akan mati di depan kalian. Kamu. Biarkan dia pergi. Leng Feng, hal ini sudah bukan hal yang bisa kita kendalikan. Cepat pergi. Pergi sekarang. Kamu adalah wanitaku, aku tidak akan membiarkan siapapun merebutmu. Pesta putra mahkota. Aku akan membuatmu menjadi wanita paling mulia di pesta putra mahkota. Astaga, ini adalah gaya keluarga Leng, tidak terkira. Semua perhiasan ini terbuat dari emas murni. Kali ini, berkat perlindungan Tuan Lin. Kalau tidak, kita benar-benar akan menyinggung keluarga Leng. Keluarga kelas atas ini. Dasar gadis bodoh, cepat putuskan hubungan dengan sopir busuk ini. Kalau tidak, karena ini menyinggung keluarga Leng. Aku sendiri yang akan mengulitinya dan membuatnya mati di jalanan. Leng Feng, Kenapa dia datang? Sayal. cepat pergi. Pesta putra mahkota bukan tempat yang bisa kamu datangi. Sopir busuk, kamu benar-benar tidak bisa dihilangkan. Sekarang. Bahkan pesta putra mahkota yang diadakan keluarga Leng, keluarga kelas atas. Kamu berani membuat keributan di sini. Pesta putra mahkota sebenarnya diadakan untukku. Kurang ajar. Sopir busuk, berani mengaku sebagai penerus keluarga Leng. Cepat keluar dari Tianfu Mansion. Atau jangan salahkan aku kalau nanti tidak kenal ampun. Aku ingin lihat, bagaimana caramu tidak kenal ampun padaku. Liu Yun, cepat cari orang untuk mengusir si brengsek yang tidak tahu diri ini, agar tidak mengotori mata. Penris Gruppling dan Young Master Lin. Ya, tunggu dulu. Sedang bingung cari kamu di mana, ternyata kamu malah datang sendiri untuk mati. Bunuh Jia. Liu Ruyan, demi seorang supir brengsek. Kau mau mempermalukanku? Lin Hao, apa yang kau inginkan? Aku, Liu Yan, dan pergi semua. Lepaskan dia, boleh? Dasar gadis kurang ajar. Giant. Demi supir brengsek ini, berkali-kali menghina yang Master Lin dan keluarga Leng. Kau mau menghancurkan keluarga Liu, ya? Kakak, kenapa kamu begitu tidak mengerti? Si supir brengsek ini, mana ada yang lebih baik dari yang Master Lin? Berkali-kali tidak tahu menghargai. Sudahlah. Malah berani selingkuhi yang Master Lin. Diam. Kau super brengsek, kau piat keluarga Liu menghina yang Master Lin. Menghina keluarga Leng. Kalau kau tidak mau keluarga Liu hidup, maka keluarga Liu akan habisi dulu bajingan sialan sepertimu. Ikut aku pulang. Orang sepertimu yang menjual anak perempuan, tidak layak kuhajar. Sudah kukatakan, dia adalah wanitaku. Siapa yang berani menghalangiku membawanya pergi? Jangan salahkan si supir brengsek ini tidak kenal ampun. Kau cari mati. Sudah. Liu Ruyan, kau naked melon dungeonnya. Baik, ku beri kau kesempatan ini. Liu Ruyan, asal kau lepas sepatumu dan berjalan di atas ini, aku akan bermurah hati. Melepaskan si supir brengsek ini. Kalau tidak, dia mati. Bukannya kau nekat melindungi si supir brengsek ini? Lepes, lepes, lepes. Lin Hao, ingat kata-katamu hari ini.
Kalau kalian suka menindas dengan kekuasaan, maka akan kuperlihatkan apa itu kekuasaan sejati. Terutama kau, Lin Hao. Perbuatanmu pada Ruyan akan kubuat kau bayar mahal. Hah, tidak tahu terima kasih. Hari ini akan kulihat mulutmu yang keras, atau tulangmu yang keras. Serang, Paman Hu dari keluarga Leng, Long Cheng, datang. Berani-beraninya kalian. Berani-beraninya membuat keributan di pesta pangeran. Paman Hu, inilah si anak kurang ajar ini. Dia berani bilang pesta ini diadakan untuknya. Kamu siapa? Berani bilang pesta pangeran. Tayarikin antakmu? Ada masalah? Masalah besar. Orang sepertimu. Mana mungkin kenal orang penting seperti Paman Hu? Paman Hu aja nggak kenal, berani bilang pesta pangeran. Antanya, kali ini keterlaluan banget. Berani sekaligus menghina anak pertama kota naga dan Paman Hu. Paman Hu, kalau bapak yang turun tangan. Nanti tangan bapak kotor. Biar keponakan yang urus. Tuan muda dan nenek tua sebentar lagi datang. Cepat selesaikan. Jangan sampai ada darah. Tenang, Paman Hu. Orang nggak tahu diri. Eyo, serang. Lin Hao, kamu kan janji mau lepaskan dia. Sekarang aku ubah pikiran. Kamu mau mati? Aku temani. Lin Hao, brengsek. Dasar anak kecil, berani makiku. Kamu mau apa? Berani mukul aku? Awas, aku bunuh kamu. Kamu? Nggak level. Suka tampar orangnya? Hari ini, aku yang kasih kamu rasa ditampar. Parenti. Kalian dua diam aja? Serang. Dasar sampah, sia-sia gajimu selama ini. Sopir taksi aja nggak bisa ditangani. Jangan kira bisa silat, terus nggak ada yang bisa lawan. Awas. Beraninya kau sakiti orang di depanku. Mengka kau pasti pendran. Di depanmu kenapa? Kamu siapa? Dasar kurang ajar, apa katamu? Aku bilang kamu siapa? Berani menggonggong di depanku. Dia aja menggodakan itu naga. Kamu nggak bisa lawan. Cepat pergi. Hari ini nggak ada yang bisa pergi. Tutup pintu. Tuan Hu, semua ini salahku. Aku yang tanggung jawab. Aku nggak mau ulang. Benar. Paman Hu benar. Hari ini nggak ada yang bisa pergi. Terutama kamu. Aku buat kamu lebih menderita dari mati. Oh ya? Lihat. Ngalah terus malah bikin mereka makin lancang. Makanya, kalau mau kalahin mereka, harus lebih kejam dari mereka. Kepala keluarga Leng? Jangan-jangan dia orang keluarga Leng? Apakah aku benar-benar salah? Katakan padaku, bagaimana kamu mendapatkan tato naga di lenganmu? Aku bisa memberimu jalan keluar, jika tidak, hari ini. Kamu akan sulit meninggalkan tempat ini dengan selamat. Li Hu ternyata mempertimbangkan tato itu. Apakah Leng Feng benar-benar anggota keluarga Leng? Kalau begitu, aku tidak akan pergi. Paman Hu, cepat lakukan sesuatu. Tunggu. Wanita ini, apalagi yang kamu inginkan? Aku beritahu kamu. Hari ini, tidak ada yang bisa menyelamatkan sampah ini. Tuan Hu, tato naga hanya dimiliki oleh keluarga Leng. Kamu harus berpikir matang-matang. Leng Feng, jangan terlalu memaksakan diri. Nanti kamu gunakan tato ini untuk pergi, mengerti? Paman Hu, cepat lakukan sesuatu. Sudah cukup. Aku Li Hu tidak perlu diajari olehmu. Paman Hu, keluarga Lin kami. Dihormati oleh keluarga Leng dari kota naga, Leng Huangpu. Jika langit runtuh, keluarga Lin kami yang menanggungnya. Huangpu, kamu tidak berani bertindak, aku yang akan melakukannya. Tengkap jia. Kamu, Li Hu. Apa maksudmu? Tenangkan dirimu. Aku tenang, kamu tidak berani bertindak, aku yang akan melakukannya. Lepaskan aku. Benar-benar, di depan orang lain seperti tuan muda, di belakang seperti anjing gila. Sampai ini, hari ini aku pasti akan membunuhmu. Baik. Aku ingin melihat bagaimana anjing gilamu ini menggigitku. Sebelum identitasnya jelas, hari ini. Tidak ada yang boleh pergi dari sini. Lihat kan? Mereka yang tidak ingin aku pergi. Dan, aku belum membuatmu menjadi wanita paling terhormat di pesta ini. Bagaimana bisa pergi?
Kamu berani bunuh aku saja. Dasar pengecut tidak berguna. Leng Feng, Sampah tidak berguna. Leng Feng, sudah cukup. Aku tidak suka pria barbar yang hanya tahu berkelahi dan memaksakan diri. Jika hari ini kamu benar-benar membunuh, situasinya akan tidak terkendali. Leng Feng, kamu sudah melakukan banyak untukku, tapi kamu tetap tidak bisa mengalahkan mereka. Sebentar lagi, aku akan memberimu kesempatan untuk pergi. Kemarahan keluarga Lin dan Leng, biar aku yang menanggungnya sendiri. Baik keluarga Lin maupun Leng, dari awal sampai akhir. Tidak berarti apa-apa di mataku. Tuan Hu, kamu orang yang pintar. Sekarang Lin Hao hanya mengalami luka ringan. Setelahnya, paling-paling kita akan bermusuhan dengan Lin Tianwo. Bermusuhan dengan kepala rumah tangga keluarga Leng, tapi jika terbukti, kamu benar-benar tidak punya jalan keluar lagi. Lepaskan Jia. Memukul anakku Lin Tianwo. Mau pergi? Tidak semudah itu, ayah dan Lihu. Dia malah memukulku Lihu demi sampah ini. Kita sudah berteman lebih dari 10 tahun. Sekarang, Lao Lin, jangan emosi, semua yang kulakukan. Ini semua demi kebaikan Lin Hao, demi kebaikannya. Di tangannya ada tato naga. Tato naga di tubuhnya palsu, dia bukan anggota keluarga Leng. Sudah kuduga, bagaimana mungkin anak ini anggota keluarga Leng? Apa semua orang yang berkeluarga Leng adalah anggota keluarga Leng? Selesai. Liu Ruyan, sekarang sampah ini tidak hanya memukul Tuan Lin, bahkan berani memasukkan identitas keluarga Leng. Aku ingin lihat bagaimana kamu bisa melindunginya. Tidak perlu dia melindungiku, aku yang kalian anggap remeh. Sopir busuk ini akan melindunginya. Benda tidak tahu malu, bocah. Aku hampir tertipu olehmu. Menipumu? Kamu terlalu menganggap dirimu penting. Kamu Lauli, serahkan dia padaku, ayah. Ngapain masih bicara panjang lebar dengannya? Cepat bunuh sampah ini untukku, dia tidak bisa pergi. Tuan Lin, ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Liu. Ini semua karena cucuku yang tidak berguna ini, terperdaya oleh sopir busuk ini. Nak Tuan Lin, aku Liu mohon padamu. Beri keadilan untuk keluarga Liu kami, bunuh Bajingan ini. Kakak, apa kamu masih ingin terus melakukan kesalahan? Apa kamu tega melihat nenek dan ayah bersusah payah? Membangun keluarga Liu hancur olehmu sendiri? Kakak, kalau kamu tidak mau menikah dengan Tuan Lin, aku bisa menggantikanmu. Kenapa kamu harus menghancurkan keluarga kita? Tenang, selama aku ada, langit untuk aku yang tanggung. Aku sama sekali tidak menganggap mereka. Kurang ajar. Sudah di ujung maut masih berani bicara besar, kemari. Sayang, sudah kubilang, selama kamu tidak bisa membunuhku, aku akan membuatmu lebih menderita dari mati. Kuharap nanti kamu masih bisa sesombong ini, masih bisa seperti sekarang. Meremehkan semua orang. Kalian, serang bersama. Kamu buru-buru mau reinkarnasi ya? Maka aku sengaja tidak akan memenuhi keinginanmu. Dengarkan baik-baik. Boleh melukainya, tapi jangan sampai membunuhnya. Menjerti? Ja, sampah sombong. Mengandalkan sedikit kemampuannya, berani menantang keluarga Lin. Nanti dia akan merengek-rengek minta ampun. Kyungar, pesta pangeran kali ini tidak hanya dihadiri oleh nenek tua, tapi juga Gubernur Longcheng akan datang sendiri. Dasar sampah, kalau mau mati, jangan salahkan orang lain. Liu Ruyan, sebentar lagi akan kuperlihatkan bagaimana sampah yang kau anggap berharga mati di depan matamu. Kalian banyak bicara sekali. Mau berkelahi atau tidak? Serang! Siapa yang berani? Ye Yuan, mohon Tuan naik ke tempat duduk. Ini, Kamu siapa? Namaku tidak pantas kau ketahui. Dasar apa kau ini? Berani bilang Lin Hao? Tidak pantas tahu? Aku bicara, tidak perlu kau ikut campur, wanita kecil. Berani-beraninya kau memukulku? Tamparan pertama karena kau tidak tahu tata krama. Tamparan ini, karena kau tidak tahu sopan santun. Kalau masih belum kapok, bukan cuma tamparan yang kau dapat. Jangan-jangan dia benar-benar dari keluarga Leng? Bagus, bagus, sampah, aku meremehkanmu. Menyewa wanita untuk berakting ya? Ternyata wanita ini aktor bayaran si sampah. Sudah kuduga tidak mungkin dia dari keluarga Leng. Wanita, berapa banyak uang yang diberi sampah ini? Aku bayar 2 kali lipat, bagaimana? Benarkah, Tuan Lin? Tajijia kuku. Kau harus
Aku sarankan kau segera tinggalkan sampah ini. Wanita secantikmu kalau sampai mati bersama sampah ini, tidak worth it. Worth it atau bukan urusanmu. Besar mulut sekali. Laulin, ngapai? Banyak bicara dengan wanita? Waktunya mepet. Segera habisi mereka. Nenek tua dan tuan besar. Sebentar lagi sampai. Serang! Leng Feng, hati-hati. Ini, Siapa sebenarnya wanita ini? jangan-jangan wanita ini bukan aktor bayarannya. Tapi bodyguardnya? Berarti dia benar dari keluarga Leng? Tidak mungkin. Sampah tetap sampah. Lauli. Jangan-jangan dia benar dari keluarga Leng? Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Wanita itu bukan orang biasa. Apakah dia orang dari organisasi Pesta Pangeran kali ini? Tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. Jika tidak, nenek akan marah besar. Ditambah gubernur Leng menuntut pertanggungjawaban, kita semua akan hancur. Komedi ini harus diakhiri. Dasar sampah, apa yang kau lakukan? Aku akan mengirimmu ke neraka. Lin Hao, bagaimana rasanya? Dihina oleh supir busuk yang kau remehkan. Bagaimana rasanya kakimu patah? Hao, ayah. Ayah hari ini akan mempertaruhkan nyawaku untuk membalaskan dendammu. Tunggu sebentar, nenek dan gubernur Longcheng sedang datang. Kita akan diselamatkan. Hari ini? Tidak ada yang menyelamatkan kalian. Tuan, apakah perlu? Tunggu, kalian tidak boleh bertindak. Kalian tidak boleh membunuhnya. Siapa kau ini? Berani menghalangi aku, Yuan? Jika kau membunuhnya, berarti kau mengundang permusuhan abadi dengan keluarga Leng dari Shangjing. Dan permusuhan abadi dengan gubernur Longcheng. Keluarga Leng atau gubernur Longcheng? Aku sama sekali tidak peduli. Siapa yang begitu berani menghina gubernur ini? Yang mulia, anak ini tidak hanya melukai putraku, tapi juga menghujat. Berkali-kali mencemarkan nama keluarga Leng dan Anda, gubernur Longcheng. Aku Lin Tiangwo memohon kepada Yang Mulia untuk menangkapnya sesuai hukum. Ya, tangkap dia. Sama sekali tidak boleh membiarkannya berbuat onar dan merusak pesta pangeran. Kepala keluarga Lin. Kepala Li, tenang saja, dia tidak akan bisa kabur. Hey, kalian. Cepat bawa Lin Hao ke rumah sakit. Siap. Kurang ajar. Berani melawan anak buah gubernur ini. Dia. Hari ini tidak ada yang bisa membawanya pergi, tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Kau cari mati. Situasi sekarang sudah bukan lagi urusan seorang wanita yang bisa kendalikan. Minggir, lihat bagaimana aku membalas dendam untukmu. Leng Feng, Tenang, mereka tidak berani menembak. tapi mereka Percayalah padaku, sekali ini saja. Ye Tianba. Suruh mereka menembak. Tuan, Kau begitu ingin mati, atau sebenarnya kau sama sekali tidak takut mati? Apa yang perlu ditakutkan dari kematian? Lagi pula, dengan kau. Dengan mereka. Aku sama sekali tidak peduli. Sudah di ujung tanduk masih bisa bicara besar. Yang mulia, anak ini di hadapanku melumpuhkan putraku. Mohon izin Tuan Gubernur, biarkan saya yang menghabisi dia. Jago bertarung pun tak ada artinya, sekarang satu peluru saja bisa meledakkan kepalamu. Ayo, tembak. Bunuh aku. Hembo berhenti. Tembak. Apa yang kamu lakukan? Jangan paksa aku. Tembak. Tua bangka. Dikasih kesempatan malah tidak bisa memanfaatkannya. Berani sekali, berani merebut senjata dan melukai orang di depan gubernur. Memang pantas jadi gubernur Longcheng, baru buka mulut sudah memutar balik fakta. Membalikan hitam putih. Tapi, kotoranmu ini tidak pantas kuterima. Giant, sekarang aku perintahkan kamu untuk menyerahkan senjatamu dan menyerah. Berlutut dan biarkan diri ditangkap, atau menurut hukum Daxia akan ditembak di tempat. Menembakku? Hanya dengan seorang gubernur Longcheng sepertimu? Belum cukup level. Dasar gila. Jangan mendekat. Sudah kuperingatkan jangan macam-macam denganku, tapi kau terus-terusan menyalahgunakan kekuasaanmu, menghinaku, menghina wanitaku. Ayah, sampah ini sudah gila, selamatkan aku. Ayah harus menyelamatkanku. Apapun yang kau punya, tujukan padaku, jangan sakiti anakku. Kalian orang kaya kan suka menyiksa orang? Kalau begitu, di depan ayahmu, perlahan-lahan akan kusiksamu sampai mati. Tidakkah kau takut dengan balas dendam keluarga Leng? Keluarga Leng? Di mataku mereka bukan apa-apa. Cukup. Dasar bajingan, berani berbuat jahat di depan gubernur. Kau jelas-jelas tidak menganggapku sebagai gubernur. Bersiap. tidak boleh. Tembak.
Ye Tianba, kau benar-benar tidak tahu diri. Berani mengancam tuan muda dengan senjata. Hamba terlambat datang, mohon maaf tuan muda. Keluarga Leng, Tuan Muda. Lengah. Baik. Ibu, apa dia benar-benar tuan muda keluarga Leng? Hanker, keluarga Liu kita hancur. Lu Ruyan, kenapa kau bisa sembarangan menemukan supir busuk? Yang ternyata tuan muda keluarga Leng? Kenapa? Meskipun kau anggota keluarga Leng, meskipun aku Lin Tiangwo, Harus kehilangan nyawa, aku akan menuntut keadilan untuk Ahao. Lin Tiangwo sudah bertemu dengan yang mulia pelayan istana. Lin Qiangua, aku mempercayakanmu untuk mengadakan pesta pangeran mahkota. Beginikah caramu melakukannya, yang mulia pelayan istana? Dan kau, si bodoh ini, berani bersekongkol dengan orang luar untuk melawan tuan muda? Sekarang, Aku umumkan, jabatanmu sebagai kepala Longcheng dibatalkan. Segera pergi dari sini. Yang mulia pelayan istana, jangan pergi. Yi Qianba, suruh orangmu segera menurunkan senjata. pelayan istana, siapa kau ini? Berani bicara seperti itu di hadapanku? Ye Tianba, dari segi status. Aku adalah kepala rumah tangga keluarga Leng dari Shangjing. Dari segi senioritas, Aku adalah pamanmu. lalu, bagaimana aku harus bicara denganmu? Omong kosong. Meskipun kau kepala rumah tangga keluarga Leng dari Shangjing, apa artinya? Bahkan nenekmu sendiri pun harus bersikap sopan padaku. Ye Tianba, kau hanya seorang gubernur Longcheng. Pantaskan nenekku bersikap sopan padamu? Baiklah, baiklah. Apalagi yang kau tunggu? Turunkan senjata. Angkat senjata. Yi Tianba. Kau berani sekali. Kau berani memukulku? Keluarga Leng dari Shangjing. Di hadapan kuil pembunuh dewa di belakangku, kau tidak ada artinya. Aku tidak peduli apakah kau tuan muda keluarga Leng atau bukan. Hari ini, siapapun yang menyinggungku harus memberi aku penjelasan. Jika tidak memuaskanku, kau tidak akan bisa meninggalkan istana Tianfu ini. Leng Feng. Gubernur benar. Hari ini, meskipun dia tuan muda keluarga Leng, dia harus memberi kita penjelasan, memberi anakku penjelasan. Lin Tiangwo, siapa kau ini? Pantas meminta tuan muda memberi penjelasan padamu? Bahkan jika tuan muda memukul anakmu, membunuhnya pun. Itu adalah hal yang wajar. Wajar? Atas dasar apa? Karena dia tuan muda keluarga Leng, atau karena dia menganggap dirinya anggota kuil pembunuh dewa? Gubernur, keluarga Leng tidak hanya arogan, Tapi juga menggunakan kekuasaan untuk menindas. Jelas-jelas tidak menghargaimu. Aku, Lin Tiangwo, tidak mau bergaul dengan mereka. Aku rela mengorbankan seluruh hartaku untuk maju dan mundur bersamamu. Dan pasti akan menuntut keadilan untuk teman-teman yang terluka. Selain itu, aku mohon gubernur juga menuntut keadilan untuk anakku. Lin Tianggua, Tedaka. kau takut akan konsekuensi menyinggung keluarga Leng? Jangan lupa, Separuh proyek keluarga Lin ada di tangan keluarga Leng. Jika keluarga Leng memberi perintah, keluarga Lin akan hancur berantakan. jika aku, Lin Tiangwo, tidak bisa menuntut keadilan untuk anakku sendiri, apa gunanya? Maka aku tidak layak disebut ayah. Lalu apa gunanya keluarga Lin ini bagiku? Kalau begitu, biarkan keluarga Lin menghilang. Tuan muda, daripada membiarkan keluarga Lin menghilang, Lebih baik kau pikirkan cara untuk memberi penjelasan kepada gubernur. Jika tidak, gelarmu sebagai tuan muda hari ini akan berakhir. Gubernur kecil seperti itu berani meminta pertanggungjawaban bosku? Ye Tianba, di dunia ini, belum ada orang yang bisa memintaku bertanggung jawab. jangan banyak bicara. Aku tidak peduli kau tuan muda siapa. Karena menghina gubernur kami, kau harus bertanggung jawab. Jika bukan untuk mendukung rencana adik kedua, mendapatkan rahasia militer keluarga Leng. Sudah lama ku tebas kepalamu. Tapi, berani menghinaku? Akan kubuat kalian kehilangan muka. Kubuat keluarga Leng menjadi bahan tertawaan di kota naga. Tuan muda Leng, Meski hubunganku dengan nenekmu baik, tapi aku tak bisa biarkan anak buahku kecewa, bukan? Bagaimana kalau begini, kau berlutut sekarang? memohon maaf pada anak buahku, aku bisa memaafkanmu. Bagaimana? Sempa, Shokgeyo, percaya tidak aku tembak kau sekarang? Mander, Tuan muda, silakan. Jika tidak, peluru gubernur. Kali berikutnya tidak akan meleset lagi. Kau pantas mati. Tua bangka, mengancamku? Kau ingin cepat mati ya? Tuan muda Leng, kesabaranku terbatas. Jika kau tidak menurut, aku tak bisa menahan amarah anak buahku lagi. Ye Tianba, kau sengaja ingin mempermalukan tuan mudaku? Jangan bicara kasar. Aku ini gubernur kota naga. masak aku tak boleh menuntut keadilan? Untuk anak buahku? Kau, Leng Fong. Jika berlutut dan minta maaf sekarang, masih ada waktu. Acara pestamu bisa dilanjutkan. Jika tidak, jangan salahkan aku. Ye Tianba, jika aku berlutut, kau malah akan cepat mati.
Baik-baik. Nasihat baik dianggap angin lalu. Kalau begitu, jangan salahkan aku. Tidak menghormati nenekmu lagi. Suruh dia berlutut. Siapa yang berani menghalangi? Tembak mati. Tuan muda. Berlututlah. Meski kau tuan muda keluarga Leng, lalu apa? Menghina gubernur, kau harus tetap merunduk. Benar. Sekarang kami didukung gubernur, keluarga Leng. Tidak perlu ditakuti. Liu Ruyan, kamu benar-benar pantas mati. Leng Feng, berlutut atau mati. Berlutut. Tenggangku, Tenggangku. Ye Tianba, masih mau memaksaku berlutut? Leng Feng, memukul anjing pun harus lihat tuannya. Kamu terlalu tidak menghormati gubernur ini. Ye Tianba, kamu benar-benar menganggap dirimu penting. Siapa aku ini? Kenapa aku harus menghormatimu? Hanya seorang gubernur, aku bisa mencopotmu kapan saja. Baik, baik. Kalau kamu ingin mati, gubernur ini akan mengabulkannya. Tembak. Siapa yang berani? Gubernur Ye, kamu mengganggu anak muda. Kalau ini tersebar, reputasimu akan ternoda. Nenek, daripada mengganggunya, lebih baik cucumu itu. Berulang kali menentangku, bahkan melukai anak buahku. Anak muda, darahnya masih panas, wajar. Bagaimana kalau aku lukai dia juga, lalu bilang wajar? Gubernur Ye, tidak bisakah kau beri nenek ini sedikit muka? Selesaikan dengan damai. Tahu. Suruh dia makan pecahan ini, lalu berlutut dan minta maaf. Kalau tidak, gubernur ini tidak akan beri muka siapapun. Ye Tianba, kau hanya seorang prajurit. Apa hakmu memaksa tuan muda kami berlutut? Leng kerajaan, diam. Ya. Kalau dia berlutut, bagaimana muka keluarga Leng? Nenek, kalau dia tidak berlutut, jangan salahkan gubernur ini. Bawa dia, eksekusi di tempat. Tunggu, Gubernur Ye, kau benar-benar ingin melawan keluarga Leng? Siapa yang membuat Ye Tianba tidak nyaman? Kalau dia tidak berlutut, aku tidak akan berhenti. Ye Tianba, aku jamin. Yang akhirnya berlutut, minta maaf, dan makan ini, pasti kamu. Aku akan menunggu. Lihat nanti, siapa yang makan pecahan ini. Feng Er, nenek ada di sini. Hari ini tidak ada yang bisa mengganggumu, Ye Tianba. Karena kau sudah bicara seperti ini, nenek ini juga akan berjuang habis-habisan. Pelayan kerajaan, telepon Pangeran Zhenbei, bilang kalau dia mau menolong. Keluarga Leng akan penuhi permintaannya. Itu yang dengan kekuatannya sendiri. Menaklukkan seluruh ibu kota utara. Ye Lengtian? Nenek, Pangeran Zhenbei setuju. Dia sedang datang dengan pasukan naga. Ye Tianba, kamu selesai, gubernur. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Lari? Lari. Siapa yang tadi bersumpah akan membalas dendam untuk anaknya? Hanya karena Pangeran Zhenbei, kau langsung takut, gubernur? Diam. Aku tak mau dengar penjelasanmu. Apa kau masih ingin membalas dendam untuk anakmu atau tidak? Ye Tianba, kau masih memaksa cucuku untuk berlutut. Nenek, bahkan jika Pangeran Zhenbei datang, jika dia tidak berlutut. Aku juga tidak akan tinggal diam. Baik, baik, baik. Leng Feng, berapa lama lagi kau akan bersembunyi di belakang nenek? Kemana perginya sikap sombongmu tadi? Bersembunyi? Ye Tianba, kau tidak layak. Mulatmu tajam. Ye Tianba, patung tanah liat pun masih punya amarah. Karena kau bersikeras mempermalukan keluarga Leng. Jangan salahkan nenek jika aku menghancurkan masa depanmu, Tuan. Si jagal dewa perang sudah datang dengan pasukan Shishendian. Nenek, jujur saja, selama aku masih gubernur Longcheng, Tidak ada yang bisa menghancurkan masa depanku. Bahkan Pangeran Zhenbei Ye Lingtian pun tidak bisa. Ye Tianba. Ye Lingshan? Tidak mungkin. Ini pasti kebetulan. Kurang gayar, Ye Tianba. kau berani menghina Pangeran Zhenbei yang mulia? Diam. Siapa yang mengizinkanmu ikut campur? Hangul. Ya, beri dia pelajaran. Apa yang kau lakukan? Tunggu. Berhenti. Nenek, anjingmu menggigit orang, aku akan memberinya pelajaran. Biar jenggat. Keluarga Leng tidak perlu kau ajari. Cari mati. Hari ini kau mati. Ye Tianba, berhenti atau bersiaplah menghadapi kemarahan keluarga Leng dari Shangjing. Benarkah? Kalau begitu, Ku penuhi permintaanmu, gubernur. Mingger. Gubernur. Jangan tembak sekarang.
Pangeran Zhenbei sedang datang dengan pasukan Jia Olong Wei. Jika nenek ini terbunuh sekarang, Pangeran Zhenbei pasti akan membantai Tian Dufu. Ling Tian akan membantai keluarga Leng. Itu pasti menarik. Hahaha. Yang kami inginkan hanya anak ini berlutut. Mempermalukan keluarga Leng, membuat mereka kehilangan muka. Tidak perlu membunuh nenek ini dan menyinggung Pangeran Zhenbei. Nenek, Leng Feng merampas senjata dan mencoba membunuh. Membunuh penjaga terlebih dahulu, menurut hukum Daxia, dia harus ditahan. Tapi gubernur kami, demi menjaga harga dirimu, harga diri keluarga Leng, hanya memintanya berlutut dan minta maaf. Apakah Anda masih ingin melindunginya setelah semua ini? Bagaimana perbandingan nenek Leng dengan kuil pembunuh? Biar saya beritahu, gubernur kami didukung oleh Kuil pembunuh. Dengan dukungan kuil pembunuh, Anda bisa memutarbalikkan fakta. Dan mencampur adukan yang benar dan salah. Leng Feng, kau cari mati. Beraninya kau tidak menghormati kuil pembunuh. Raja Zhenbei tiba. Selamat datang, Raja Zhenbei. Fenger, berletak. Jika aku berlutut, dia mungkin akan kehilangan umur. Bunuh teh, sudah cukup, bangunlah semua. Kurang ajar Leng Feng, melihat Raja Zhenbei. Kenapa dia berlutut? Lututanku tidak akan bisa dia terima. Berani sekali. Raja Zhenbei, ini cucuku yang tidak berguna. Terbiasa hidup bebas sejak kecil, tidak mengerti sopan santun. Dia telah menyinggungmu, aku minta maaf atas namanya. Tidak apa-apa, nenek. Bagaimana dengan rahasia keluarga Leng yang Anda janjikan? Tenang, Raja Zhenbei, asalkan masalah saat ini diselesaikan. Dan cucuku bisa mengambil alih Leng dengan lancar. Aku akan menyerahkan rahasia Leng sendiri, tidak akan ingkar janji. Semua yang tidak berkepentingan, pergilah. Leng Feng, Ibu, apakah kita pergi sekarang? Tidak, Nenek. Baik Leng maupun Raja Zhenbei. Kita tidak bisa melawan. Satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita sekarang adalah Gubernur Longchen. Raja Zhenbei, orang yang tidak berkepentingan sudah aku usir. Ye Tianba, kau sangat berani. Melihat Raja Zhenbei, beraninya kau tidak berlutut. Diam, Leng Feng. Awalnya kau bisa dengan patuh berlutut, meminta maaf, aku. Bisa memaafkan dan melupakan. Tapi kau bersikeras memperbesar masalah, maka aku akan temani bermain. Ye Tianba, kau pikir kau bisa berkuasa sepenuhnya di Longcheng? Meski tidak bisa berkuasa sepenuhnya, tapi menghancurkan Leng yang kecil dan kau si tuan besar. Sangat mudah bagiku. Haha, benarkah? Leng Feng, tertawalah sebentar lagi. Aku takut nanti tidak ada kesempatan lagi. Raja Zhenbei. Orang ini berhati jahat, jika dibiarkan akan menjadi bencana. Sombong dan tidak tahu aturan. Urus Jia. Raja Zhenbei, Anda berjanji kepadaku. Selesaikan masalahku dulu. Apa? Kapan urusanku perlu kau ajari? Tidak berani. Serang. Benar-benar sekumpulan tikus dan ular, kemampuan memutarbalikkan fakta. Sama hebatnya. Kurang ajar. Sayang, yang kurang ajar itu kamu. Aku? Permohonan nenek tidak berguna. Menghina aku, dia pantas mati. Pantas mati? Kamu layak? Baiklah, jika kamu ingin mati, aku akan mengabulkannya. Siapa yang berani? Raja Zhenbei, tenanglah. Apa? Kamu bahkan ingin 50% saham keluarga Leng? Nenek, keluarga Leng adalah jerih payah generasi kami. Jika diberikan begitu saja, leluhur kami akan kecewa. Raja Zhenbei, statusmu mulia, jangan ingkar janji. Kamu siapa? Tindakan Raja Zhenbei. Tidak perlu komentar darimu. Siapa yang suruh kamu membantunya? Aku, Leng, tidak. Tidak perlu diajari oleh orang sepertimu. Bicara besar. Bunuh Jia. Chenggengku. Nenek, aku sarankan. Segera berikan yang kuinginkan. Atau lain kali yang putus. Bisa jadi cucumu. Hahaha. Berhenti. Kamu bukan lawanku. Paudao. Kamu cari mati. Sempa, pergi. Nenek tua. Cucumu sangat berani. Berani membunuh orang Raja Zhenbei. Apa kalian? Siap melawanku? Ye Ling Tian, Ye Tianba. Tidak perlu berakting di depanku.
Semua ini hanya untuk mencaplok keluarga Leng. Bukan? Tuan, tim Yeying telah menyelidiki. Gubernur Longcheng dan Raja Zhenbei, saudara tiri, akan menyerang keluarga Leng di pesta putra mahkota. Tidak ada urusanku. Asal tidak menggangguku. Jadikan Liu Yan wanita paling terhormat. Di pesta, atau aku akan buat mereka menyesal. Terlahir ke dunia ini. Raja Zhenbei, apa cucuku benar? Kamu menanyai aku, tapi cucumu ini. Aku meremehkannya. Aku tidak tahu dari mana. Dia dapat info ini, tapi semuanya benar. Rencana hari ini adalah kami berdua. Untuk menjerat keluarga Leng. Tunggu, kenapa Pangeran Zhenbei? Keluarga kami tidak punya dendam denganmu, kenapa kau melakukan ini? Kau sudah lama merencanakan kejahatan terhadap keluarga kami. Rahasia militer yang dikendalikan oleh keluarga Leng. Cukup untuk memperkuat kekuatan kami berdua. Legit pula. Keluarga manapun kalian memberikannya, bukan? Mungkin di tangan kami, itu bisa bersinar lebih terang. Naik ke level yang lebih tinggi. Kalian ini perampok. Wah, nenek, perkataanmu salah. Seperti kata pepatah. Manusia yang tidak mementingkan diri sendiri akan dihancurkan. Adik, bunuh mereka. Saham keluarga Leng atau rahasia itu, cepat atau lambat, akan menjadi milik kami. Jangan buang-buang waktu dengan mereka. Seperti saat kami menjebak Leng Lauda dulu, hari ini. Kami akan menghapus seluruh keluarga Leng dari gedung ini. Aku akan melawan kalian. Nenek tua, kami memanggilmu nenek, kau benar-benar menganggap diri sebagai orang penting, ya? Kau tidak melihat diri sendiri di cermin, seperti apa kelakuanmu? Kalau bukan karena takut merusak rencana adikku. Aku sudah lama menghabisi keluarga Leng. Kakak, kau orang yang pintar. Asal kau menyerahkan apa yang aku inginkan, aku bisa membuat keluargamu mati dengan terhormat. Kalau tidak, aku akan membuatmu hidup lebih menderita daripada mati. Adik, Tunggu, sebelum anak ini mati, buat dia memakan serpihan ini perlahan. Piuneu, piuneu, piuneu. Ye Tianba. Kau mengigau. Ye Ling Tian, membuatku hidup lebih menderita daripada mati? Dengan statusmu sebagai Pangeran Zhenbei, tidak cukup. Kurang ajar. Leng Feng, kau mencari kematian. Kalau kau benar-benar ingin mati, aku akan mengabulkannya. Pangeran Zhenbei, aku bisa menyerahkan apa yang kau inginkan. Tapi aku punya syarat. Asal kau melepaskan kami, aku akan langsung memberikan saham keluarga Leng dan rahasia militermu. Tidak bisa. Kalau begitu, lepaskan cucuku saja. Aku rela memberikan segalanya dari keluarga Leng, termasuk nyawaku, untuk menukar nyawanya. Feng Er, maafkan nenek untuk apa yang dilakukan. Pada ibumu dulu, kau tetap bagian dari keluarga Leng. Jadi ini adalah hal terakhir yang bisa nenek lakukan untukmu. Wah, betapa dalamnya kasih sayang nenek dan cucu. Kalau kau tidak setuju dengan permintaanku, aku lebih baik mati daripada menandatangani surat pengalihan saham itu, atau memberitahumu di mana rahasia itu disembunyikan. Adik, setujui permintaan mereka. Itu adalah barang yang diinginkan atasan kita. Kalau tidak dapat, kita berdua akan dihukum. Untuk kedua wanita ini, biarkan mereka tinggal. Aku ingin bermain-main dengan mereka. Baik, aku setuju. Raja Zhenbei, kata-kata raja bukanlah gurauan. Tapi dia tidak bersujud saat bertemu dengan raja sudah keterlaluan. Bahkan berani berulang kali menentang raja. Dia masih anak-anak yang belum berpengalaman. Anak-anak, nenek tua, aku akan memberitahumu apa itu hukuman mati yang bisa diampuni. Tapi hukuman hidup tidak bisa dihindari. Jika kau ingin aku memaafkan nyawanya, bisa. Potong kedua kakimu sendiri, merangkak dan makan sisa-sisa ini. Tinggalkan kedua wanita ini, lalu pergi dari sini. Nenek tua. Tuan, nenek tua ini tidak apa-apa, hanya saja merenya membuatnya pingsan. Pengawal, bangunkan nenek tua ini. Raja tidak punya waktu untuk menunggunya di sini. Baik. Mingger, Raja Zhenbei, bawahan mohon izin untuk membunuh. Anak kecil yang tidak tahu diri ini. Biarkan dia bernafas. Baik. Pasukan naga, dengarkan perintah. Bunuh anak ini. Siap. Kalian berani sekali tidak menghormati tuanku. Pantas mati. Kekuatan yang menakutkan. Ini. Jaga perang datang terlambat, mohon hukuman dari tuan. Bangunlah. Julu Xianjue, bunuh semua yang tidak menghormati tuan. Siap. Tuan, bagaimana dengan orang-orang ini? Kamu siapa? Mereka siapa? Siapa aku? Kamu tidak pantas tahu. Katakan padaku. Siapa yang menyuruhmu merebut keluarga Leng? Aku tidak tahu. Berlutut dan jawab pertanyaan tuanku.
Lao ya. Jawab pertanyaan tuanku. Jawab. Dasar brengsek, kau berani melukai Lao Er. Paizeng. Jawab aku. Aku tidak tahu. Kalau begitu, kau bisa mati. Raja ini bahkan jika mati, tidak akan memberitahumu. Eksekusi. Tunggu. Dia adalah Raja Zhengbei. Kau berani membunuh raja? Di mataku, semua orang bisa menjadi raja. Kurang satu tidak masalah. Aku adalah anggota kuil pembunuh. Jika kau berani menyentuhnya, aku jamin. Anggota kuil pembunuh tidak akan membiarkanmu begitu saja. Jagal, apakah dia dari kuil pembunuh? Berani memasukkan anggota kuil pembunuh, pantas dibunuh. Kalian adalah anggota kuil pembunuh. Ye Tianba, di matamu kau mengira. Identitas kuil pembunuh itu hebat, tapi di sini, biasa saja. Apa yang kau lakukan? Berani menyuruh tuanku. Makan sisa-sisa ini, hari ini aku akan membuatmu. Merasakan rasanya juga. Kakak, tuan, penjahat sudah dihukum mati. Kakak, pasti akan membalaskan dendammu, Leng Feng. Aku benar-benar menyesal tidak membunuhmu lebih awal. Ye Ling Tian, dengan kemampuanmu? Belum pantas. Katakan, siapa yang menyuruhmu? Merencanakan untuk merebut keluarga Leng? Aku tidak tahu. Kalau begitu, matilah. Hahaha. Raja Zhengbei bersekongkol dengan musuh, berencana membahayakan keluarga Leng, pantas mati. Siapa yang tidak puas, akhirnya akan seperti dia. Selesai, kali ini keluarga Liu benar-benar hancur. Tidak, belum selesai. Ibu yang menyetir itu, Bukan ke Leng Feng menyukai Ruyan? Benar, nenek, ayah benar. Asalkan kakak memohon padanya. Leng Feng pasti akan melepaskan kita. Aku pernah bilang, akan membuatmu menjadi wanita. Paling mulia di desa ini. Leng Feng, aku. Tuan, bagaimana dengan orang-orang ini? Leng Feng, tidak, tuan muda keluarga Leng. Sebelumnya, nenek tua ini buta mata. Tidak mengenal dewa sepertimu. Maafkan kami. Benar, Tuan Leng. Tolong maafkan kami. Kakak ipar, masalah ini salah. Salah kakak tidak memberitahukan identitasmu lebih awal. Kalau tidak, ayah dan nenek tidak akan seperti ini. Ruyan, tolong mohonkan ampun untuk kami. Lagi pula kami adalah keluargamu. Keluarga? Nenek, coba tanya hati nuranimu dari awal sampai akhir. Pernahkah kalian menganggapku sebagai keluarga? Kakak, jangan bicara seperti itu. Ayah dan nenek juga memikirkanmu, pada dasarnya. Mereka khawatir kau ditipu. Jangan bicara seperti itu, yang membuat mereka marah. Benar, Ruyan, Caca benar. Ayah melakukan semua ini untuk masa depanmu. Ruyan, tolong mohonkan ampun untuk kami. Lihat, ayah sudah berlutut untukmu. Ini pertama dan terakhir kalinya aku membantumu. Mulai sekarang, tidak ada lagi hubungan ayah dan anak. Aku, Liu Ruyan, bukan lagi anggota keluarga Liu. Leng Feng, lepaskan mereka. Karena Ruyan yang meminta, pergi sana. Pergi. Sekarang juga. Terima kasih. Tuan, bagaimana dengan ayah dan anak keluarga Lin? Ayah dan anak keluarga Lin banyak berbuat jahat, hilangkan mereka. Menjadi. Ye Yuan, 3 hari, temukan siapa yang menyuruh keluarga Ye. Orang dibalik rencana jahat keluarga Leng. Adalah Feng Er, kamu adalah anggota Dewan Pembunuh. Nenek, semuanya sudah berakhir. Kamu memefkan nenek? Cincin kepala naga simbol grup Leng. Hari ini nenek memberikannya padamu, mulai hari ini. Kamu adalah nahkoda grup Leng. Kalian berdua, bagaimana ini? Liu Lian si gadis kurang ajar itu, secara lisan berjanji akan melepaskan kita. Tapi bagaimana dengan Leng Feng itu? Bagaimana kalau kita lari ke luar negeri? Nenek, aku dengar putra keluarga Mo, si Mo Dashao, adalah playboy yang suka wanita cantik, kenapa tidak? Kita serahkan Liu Lian padanya. Untuk mencari perlindungan keluarga Mo, baik, lakukan saja. Ruyan, Paman. Bukankah kamu di luar negeri? Ruyan, paman kali ini sudah mencarikanmu. Calon suami kaya raya. Itu adalah keluarga Mo yang kaya raya selama ratusan tahun. Paman, sebenarnya aku sudah punya pacar. Dan... Paman, Siapa itu? Cepat, bawa dia ya. Ruyan. Mo Shao berjanji padaku, asalkan kamu diberikan padanya sebagai selir. Aku bisa bebas dari hutang judi 1 miliar. Jangan salahkan paman, meskipun jadi selir, itu tetap nyonya kaya. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Ini rumah pribadi. Tidak terbuka untuk umum. Kamu Leng Feng? Tidak mungkin, Yang Ge, apakah kamu salah orang? Bukankah dia sudah diusir nenek sejak lama? Tidak mungkin salah, wajahnya yang menjijikkan ini. Aku Leng Yan, tidak akan pernah melupakannya seumur hidup.
Jika kamu menghina ibuku lagi, aku akan membunuhmu. Leng Feng, pergi. Keluarga Leng tidak menyambutmu. Nenek yang memintaku datang. Hah, lucu, kamu sampah yang diusir nenek dari keluarga Leng. Dia masih mau memintamu? Leng Feng, kamu cari alasan. Lain kali jangan cari alasan yang buruk seperti ini. Benar, lihatlah wajahmu di cermin. Lihat dirimu seperti apa, masih bilang nenek memintamu kembali. Dia sendiri memintamu kembali? Pergi, keluarga Leng tidak menyambutmu. Jangan sentuh aku. Leng Feng, kamu pikir kamu masih putra sulung keluarga Leng dulu? Kamu hanya diusir nenek. Sampah yang diusir dari rumah. Kakak Yan, sampah ini menggangguku. Aku takut sekali. Sampah, sekarang berlutut dan minta maaf pada Suang-Suang. Aku bisa pura-pura tidak terjadi apa-apa. Kalau tidak, jangan salahkan aku jika semua masalahmu kuhitung sekaligus. Hitung apa? Hitung dirimu sendiri yang bodoh? Omong kosong. Siapa yang suruh kau duduk? Sudahlah Kakak Yan, ngapain bicara banyak dengan sampah yang diusir nenek ini? Lihatlah kelakuannya yang mencurigakan, tiba-tiba pulang pasti. Ada maksud tertentu terhadap keluarga Leng. Kakak Yan, cepat pakai jurus harimau ganasmu untuk membalas Suang-Suang dan memberi pelajaran pada sampah ini. Baik. Sampah hari ini. Akan kuperlihatkan kekuatan jurus harimau ganas. Kau sampah, berani-beraninya memukul Kakak Yan. Sampah, berani-beraninya kau memukul Suang-Suang. Aku bunuh kau. Leng Feng, kalau berani bunuh aku. Kalau tidak, nanti ayah dan nenek datang, kau akan kuhancurkan. Tidak bisa disembuhkan. Berhenti. Ayah, kau akhirnya datang. Sampah ini ingin membunuhku, cepat beri dia pelajaran. Paman, Kakak Yan melihat sampah ini menyusup ke keluarga Leng dengan niat jahat. Dia tak disangka membawa pisau dan ingin membunuh Kakak Yan. Paman, untung Paman datang tepat waktu. Kalau tidak Kakak Yan sudah dibunuh oleh sampah ini. Cincin naga, kenapa ada di tanganmu? Nenek yang memberi. Bohong. Mustahil nenek memberi cincin naga pada sampah yang diusir. Serakin Sensen Naga keluar dari keluarga Leng. Paman memberimu kesempatan. Kau tidak cukup berhak. Berani-beraninya melukai wajahku. Kau harus bersyukur aku hanya melukai wajahmu. Dan tidak mengambil nyawamu. Ayan, ayah, jangan pedulikan lagi. Jangan peduli lagi. Tidak akan membiarkan sampah yang diusir keluarga Leng. Berani menghinaku seperti ini. Mati kau. Kalau berani bunuh aku. Kau sampah, cepat letakkan senjatamu. Kalau berani menembak seluruh keluarga Leng, tidak akan membiarkanmu pergi. Paman, cepat hentikan sampah ini. Kamu sampah, berani masuk ke keluarga Leng dengan paksa, sampai menyakiti anakku. Hanya untuk mendapatkan cincin kepala naga. Dan ternyata sama seperti ibumu yang hina 10 tahun lalu. Sama-sama sampah. Leng Aodong, kamu boleh menghina aku. Tapi jangan hina ibuku, atau kubunuh kau. Pencuri sampah, kok tidak boleh dikatain? Lagi pula, kalau tidak menyerahkan cincin kepala naga, aku jamin. Kamu tidak akan keluar dari keluarga Leng. Hei orang-orang. Sampah ini berani mencuri cincin kepala naga, kalau melawan. Bunuh di tempat, siap. Siapa yang berani? Ibu. Nenek, sampah yang kamu usir ini tidak hanya mencuri cincin kepala naga keluarga Leng, tapi dia juga melukai wajah kakak yang tadi. Nenek, kamu harus membela kami. Ya Bu, Leng Feng gini. Tidak hanya mencuri cincin kepala naga, tapi juga melukai Xiaoyan. Kalau ini tersebar, keluarga Leng di Shangjing tidak akan punya muka lagi, jadi dia harus mati. Nenek, kamu harus membelaku. Diam. Ibu. Diam. Cincin kepala naga di tangan Feng Er, aku yang berikan. Nenek, apakah kamu sudah pikun? Cincin kepala naga ini, kenapa harus diberikan padanya? Lejutlah. Dia melukai wajah kakak Yan. Diam. Siapa yang menyuruhmu memanggil Feng Er sampah? Feng Er, nenek terlambat datang, membuatmu menderita. Ling Aodong, Ling Yan. Dengarkan, mulai hari ini, Feng Er adalah pemimpin grup perusahaan Leng. Siapa yang tidak setuju, keluar dari keluarga Leng. Nenek. Baik. Feng Er, duduklah. Feng Er, 3 hari lagi, keluargamu, yang juga keluarga kaya ratusan tahun seperti kita, akan mengadakan pesta pertunangan.
Nenek berencana mengirimmu sebagai pemimpin untuk hadir. Keluarga Mo dan Leng sama-sama keluarga kaya ratusan tahun di Shangjing. Tapi dalam hal kekuatan, Leng selalu kalah, jadi keluarga Mo diam-diam ingin mencaplok keluarga kita. Feng Er, nenek tahu kamu anggota Divine Assassin Temple. Tapi katanya, orang yang mendukung keluarga Mo juga dari Divine Assassin Temple, dan jabatannya tinggi, jadi saat ke pesta pertunangan, hindari konflik. Jangan sampai menyinggung keluarga Mo. Tuan, aku terlambat datang. Nona Liu sudah ditangkap oleh keluarga Mo tadi malam. Keluarga Mo menangkap Ruyan. Selamat, Tuan Montag. Apa yang kamu lakukan? Siapa ini? Tuanmu menyuruhmu segera membawa nyonya. Pergi ke Shangjing Garden untuk mengadakan pesta pertunangan. Ruyan, siapa yang membiarkan bajingan kecil ini masuk? Tuan, orang ini mengalahkan semua orang kita. Apa katamu, Jia Xingjiria? Mengalahkan sekelompok orang seperti kalian? Dasar sampah. Keluarga Mo sia-sia memelihara kalian, sampah. Bajingan kecil, berani masuk Shangjing Garden saja, sudah keterlaluan. Berani juga melukai orang-orangku? Ruyan. Waduh, aku sarankan kamu menghemat tenaga. Sekarang dia adalah wanita Mo Kun. Tanpa izinku, dia tidak mungkin setuju denganmu. Omong kosong. Dia adalah wanita Leng Feng. Kamu bilang dia wanitamu, coba suruh dia pergi. Lihatlah apakah dia mau ikut kamu. Liu Ruyan. Haha, jalang kecil, ayo angkat kepala untuk Tuan. Hei, Apa yang kamu lakukan padanya? waduh, lihat dirimu, mau memukulku ya? Aku beritahu, surat nikah juga ditandatangani sendiri olehnya. Hahaha. Tidak mungkin. Hahaha. Tidak mungkin. Tunggu, benar, surat nikah ditandatangani sendiri olehnya. Sebaiknya kamu menjauh dari keponakanku. Kalau kamu menghalanginya menikah dengan Tuan Mo, aku bisa menghancurkanmu. Minggir. Hei, Ruyan. Ruyan. Kamu siapa? Aku adalah pamannya yang asli. Penjudi busuk? Pantas jadi paman Ruyan? aku bunuh kamu. Jangan, jangan. Bajingan kecil, memukul anjing juga lihat tuannya dong. Benarkah? Kamu tidak pantas. Kamu, adieu. Tamparan ini, balasan untuk tamparanmu di wajah wanitaku. Tamparan ini, agar kamu ingat. Ingat. Bukan sembarang orang bisa kamu pukul. Ya, oh tamparan ketiga. Karena kamu menyebalkan, gratis, tidak bayar. Bajingan, aku akan membunuhmu. Mo Xiao, kamu baik-baik saja? Cha-cha. Mo Xiao, dia bukan bajingan biasa. Dia adalah putra tertua keluarga Leng. Apa? Dia ternyata adalah putra tertua keluarga Leng, keluarga kaya yang setara dengan keluarga Mo. Putra tertua keluarga Leng. Meskipun keluarga Leng dan keluarga Mo sama-sama keluarga kaya berusia ratusan tahun di ibu kota, tapi kekuatan keluarga Leng jauh tidak sebanding dengan keluarga Mo. Dia menghina Mo Xiao, keluarga Leng pun tidak bisa menyelamatkannya. Mo Xiao, dialah yang menyakiti Caca. Kamu harus membalaskan dendam Caca. Aku tidak peduli dia putra tertua keluarga Leng. Asal dia menyakitimu, aku pasti tidak akan membiarkannya. Liu Caca, kenapa kamu di sini? Jadi kemunculan paman malam itu bukan kebetulan? Kamu yang menyuruhnya? Haha, Liu Ruyan, ternyata kamu tidak terlalu bodoh. Benar, kejadian penculikanmu malam itu adalah perbuatanku, aku yang menyuruh paman pecandu itu melakukannya. Kenapa? Liu Ruyan, aku Liu Caca. Dari segi tubuh atau wajah, mana yang tidak lebih baik darimu? Kenapa semua pria baik harus berputar di sekitarmu, bekas orang? Aku tidak terima. Kalau tidak bisa mengalahkanmu, maka aku akan menghancurkanmu. Liu Caca, kamu benar-benar tidak bisa diajak bicara. Kamu benar-benar gila. Gila. Asal bisa menghancurkanmu, aku gila pun tidak apa-apa. Seharusnya tadi malam aku membuatmu merasakan apa itu keputusasaan. Tapi tidak apa-apa, sekarang belum terlambat. Kalau begitu biarkan dia merasakan kehilangan orang yang dicintai. Kamu ini siapa? Aku benar-benar menyesal melepaskanmu waktu itu. Kali ini,
Bahkan dewa pun tidak bisa menyelamatkanmu. Wanita berhati ular. Kamu lontong. Sudah diambang kematian masih juga keras kepala. Mokun. Belum cukup dipukul ya? Aku peringatkan, jangan lancang di depanku. Aku akan memanggil orang untuk membunuhmu sekarang. Eo, Mo Xiao, kamu tidak boleh langsung membunuhnya. Caca ingin melihat. Dia tersiksa dan memohon ampun. kalian semua dengar? Siapa yang bisa memotong satu lengannya sekarang? Aku hadiahkan 5 juta. Potong satu kakinya. Aku hadiahkan 6 juta. Ya. Mulutmu harimaumu, anak ini selesai. Dia masih tidak tahu apa arti tangan hitam spesial dari keluargamu. Apa sih artinya itu? Katanya, tangan spesial ini adalah urusan khusus dari seperti dewa keluargamu. Bahkan anak tertua keluarga Leng bukanlah tandingannya. Bahkan nenek keluarga Leng datang pun, pasti tidak akan bisa lolos dari maut. Kalian serang bersama, biar aku tidak perlu menghabisi kalian satu persatu. Cari mati. Siapa yang berani? Mo Xiao, wanita yang memukulku waktu itu adalah dia. Jangan takut, sebentar lagi, aku akan membuat kalian balas memukul mereka semua. Apa yang kalian tunggu? Serang! Tuan, sudah jelas. Keluargamu bersekongkol dengan Yamada Ichiro dari keluarga Kekaisaran Jepang, bergantung pada keluarga Ye. Mereka merancang bahkan untuk menentukan keluarga Leng, tujuannya adalah untuk mendapatkan rahasia militer itu. Berkolaborasi dengan orang Jepang, sungguh tidak bisa dimaafkan. Keluargamu harus dihukum mati. Dasar sekumpulan orang tidak berguna, kalian ini adalah elit yang dibangun kakakku dan kuil pembunuh dewa. Bahkan seorang wanita pun tidak bisa dihadapi. Apa yang kamu lakukan? Aku adalah anak kedua keluargamu. Kakakku adalah dewa perang Wuji dari kuil pembunuh dewa. Kamu akan menyesal. Kakakku tidak akan membiarkanmu. Keluargamu harus dihukum mati. Jangan bunuh aku. Aku adalah anak kedua keluargamu. Eksekusi. Siap. Tunggu. Ayah, akhirnya kamu datang. Keluarga Leng ingin membunuhku. Kamu harus bunuh mereka untukku. Keluarga Leng. Berani sekali. Berani menyentuh anakku. Keluargamu bersekongkol dengan orang Jepang, bersalah dan pantas mati, harus dihukum mati. Mulutmu besar sekali. Keluargamu dengan tulus hati mengundang keluarga Leng untuk menghadiri pesta pertunangan. Tetapi kamu malah menuduh senaknya di sini. Apakah kamu terlalu meremehkan keluargamu? Teguh dalam kesesatan. Ayah, untuk apa berlama-lama dengannya? Dia sudah tahu, lebih baik aku habisi sekalian. Lagi pula, merancang pesta pertunangan hari ini, tujuannya adalah untuk menghabisi keluarga Leng. Sayang, segala sesuatu harus ada buktinya, keluarga bangsawan berabad-abad sepertiku. Mana mungkin bergaul dengan orang Jepang? Anak kecil. Kamu dan aku sama-sama keluarga bangsawan berabad-abad di Shangjing, bukan aku tidak memberimu muka. Jika hari ini kamu berlutut dan membungkuk mengakui kesalahanmu, Aku bisa memaafkan penghinaanmu dan tidak akan menuntut lagi. kalau tidak, aku akan meminta nenek untuk menguburkan jenazahmu. Keluargamu berhati serigala, bersekongkol dengan orang Jepang. Bahkan berani mengancam akan menguburkan jenazahku. Ayah, orang ini memang tidak tahu terima kasih, harus dihukum. Menurutku, jangan berlama-lama, segera habisi dia. Lalu aku di sisi keluarga Leng, ini bisa membantu kakak. Naik ke posisi pemimpin kuil pembunuhan. Jika Mo Bing jadi pemimpin, masa depan keluarga Mo bukanlah keluarga kaya ratusan tahun yang bisa menandingi. Pauke Leng. Mati kau. Hai, Ruyan. Leng Feng, kau bukan tandingannya. Cepat pergi. Jika terlambat, ku beritahu, nanti setelah menghabisi dia, aku akan menyiksamu perlahan. Tak termaafkan. Yiwan, lindungi Ruyan. Siap. Jangan. Tenang Nyonya, di dunia ini tak ada yang bisa menandingi Tuan. Aku akan mengambil nyawamu sebagai penebusan perbuatanmu tadi. Ayah, apa? Bocah ini tenaganya luar biasa, mulutnya penuh kebohongan. Akan kuperlihatkan apakah pedang ayahku lebih keras, atau mulutmu yang lebih keras. Biarkan dia hidup. Aku juga ingin menyiksanya perlahan. Ayah, bagaimana kau bisa menggunakan pukulan dewa kuil pembunuhan? Karena itu memang aku yang mengajarkannya pada mereka. Mustahil. Pukulan dewa adalah ciptaan pemimpin kuil pembunuhan. Jangan bilang, Kau adalah pemimpin kuil pembunuhan? dia cuma orang kecil dari keluarga Leng. Lagi pula kakak juga pernah bilang, pemimpin kuil pembunuhan. Sudah hilang sejak 5 tahun lalu. Dasar kau. Berani-beraninya mengaku sebagai pemimpin kuil pembunuhan. Ayah, aku baru saja telepon kakak, sebentar lagi dia datang. Dan bisa menangkap pemimpin palsu ini. Lalu kita bisa menguasai seluruh keluarga Leng. Hahaha. Kau tamat. Mau menukar nyawa dengan nyawa? Apa yang kau mau? Mengantarmu ke alam baka. Anakku adalah dewa perang Wuji dari kuil pembunuhan. Kau tak boleh membunuhku. Tua bangka, kau seharusnya tidak berani menyakiti wanitaku. Kau tak boleh membunuhku. Jika kau membunuhku, anakku tak akan membiarkanmu. Sudah selesai? Ayah, Giliranmu. kau tak boleh membunuhku. Kakak adalah dewa perang Wuji. Di kehidupan berikutnya, jangan ganggu aku.
Berani sekali. Berani merusak pesta pertunangan adikku. Kakak. Kek. Dia membunuh ayah kita. Apa? Ayah. Kakak harus membalas dendam untuk ayah kita. Dia tidak hanya membunuh ayah kita. Tapi juga mengaku sebagai pemimpin kuil pembunuh. Sialan-sialan. Membunuh ayahku, aku akan mencincangmu menjadi bubur. Oh ya? Kamu tidak punya kemampuan. Cari mati. Dewa Perang Wuji, kau sangat sombong. Kau adalah ketua kelompok Yiwan dari tim bayangan malam. Dewa Perang Wuji, kau sangat berani. Bertemu pemimpin kuil berani tidak bersujud. Pemimpin kuil, tidak mungkin, sudah 5 tahun lalu. Pemimpin kuil sudah pensiun. Bahkan saat aku pertama kali bergabung dengan kuil pembunuh. Aku tidak pernah melihat pemimpin kuil, bagaimana mungkin dia pemimpin kuil? Kurang ajar. Yiwan, diam kau, untuk melindunginya. Kau bahkan berani mengaku sebagai pemimpin kuil. Bagaimana mungkin dia pemimpin kuil? Hiu. Kakak, ngapain buang-buang waktu dengannya? Cepat habisi mereka berdua, balas dendam untuk ayah. Orang-orang, tangkap dia, penipu yang mengaku sebagai pemimpin kuil. Siapa yang berani? Aksi. Yiwan, karena kau tidak mau menerima kebaikan. Jangan salahkan aku, siapapun yang menghalangi hari ini. Aku membalas dendam untuk ayahku, semua akan dibunuh. Ketua tim bayangan malam hanya segini, hari ini. Hari ini, aku akan membersihkan kuil pembunuh. Kakak, Terima kasih pemimpin kuil. Ini adalah tinju dewa. bagaimana dia bisa menggunakan tinju dewa pemimpin kuil? Apakah dia pemimpin kuil? Tidak, kau tidak mungkin pemimpin kuil. Mengapa kau bisa menggunakan tinju dewa ciptaan pemimpin kuil? Mobing, apakah kau masih tidak percaya? Yang berdiri di depanmu adalah pemimpin kuil pembunuh. Yiwan, Apakah aku atau bukan penting? Keluarga mau bersekongkol dengan Yamamoto Ichiro. Yang direncanakan bukan hanya rahasia militer keluarga Leng, tapi juga posisi pemimpin kuil pembunuh, kan? Perkataanmu mengingatkanku. Tapi, sekarang penting atau tidak penting? Sekarang aku adalah Dewa Perang Wuji dari kuil pembunuh dewa. Posisiku hanya di bawah Dewa Perang Jagal. Asal aku bisa mengalahkan Dewa Perang Jagal, aku akan menjadi pemimpin baru kuil pembunuh dewa. Mobing, apa kau berani memberontak? Yiwan, jangan bicara senaknya. Posisi pemimpin kuil selalu untuk yang terkuat. Pemimpin sudah pensiun sejak 5 tahun lalu. Apa salahnya aku jadi pemimpin baru? Lagi pula, kau sendiri. Jangan terlalu membanggakan diri. Kau mencari dia. Juga hanya untuk posisi pemimpin terakhir, kan? Kita berdua sama-sama licik. Jangan saling menyalahkan. Hilah. Ceraslah memaki. Nanti akan kulihat bagaimana kau diranjang. Apakah masih semarah ini? Kau. Yang mendukungku akan makmur, yang melawanku akan binasa. Kami bersedia mengikuti Dewa Perang Wuji. Aku bersedia. Sekarang saatnya kau pergi. Mobing, kau cari mati. Pemimpin Jagal datang terlambat, mohon dihukum. Bangunlah. Bukannya kau seharusnya berada di medan perang Nanjiang? Apa Yamamoto Ichiro dan yang lain gagal? Mobing, apa kau sangat penasaran? Bagaimana aku bisa kembali hidup-hidup? Dewa Perang Jagal, aku tak menyangka kau bisa selamat dari Yamamoto Ichiro. Dan beberapa Dewa Perang Jepang lainnya. Sepertinya aku meremehkan kekuatanmu. Tapi tak apa. Ini sudah cukup. Kau sangat percaya diri dengan kekuatanmu. Jika itu Dewa Perang dalam kondisi puncak, Mungkin aku masih sedikit ragu. Tapi sekarang dia sudah terjepit, sama sekali tidak menakutkan. Sedangkan kau, aku bahkan tidak menganggapmu. jujur saja, sekarang aku sudah mencapai tingkat Senjing. Di dunia ini, tak ada lagi yang bisa mengalahkanku. Bahkan jika kau benar-benar pemimpin kuil pembunuh dewa, tak bisa apa-apakan aku. Apa? Kau mencapai Zenjing. Apa Zenjing itu hebat? Sangat hebat, nah. Aku beritahu, orang yang mencapai Senjing bisa menentukan hidup mati dengan sekali gerakan. Dulu pemimpin kuil pembunuh dewa hanya mencapai Huajing. Bagaimana jika sebenarnya aku menyembunyikan kekuatan? Tidak mungkin. Jika dulu kau tidak terjebak di Huajing, mana mungkin kau pensiun? Bagaimana jika kukatakan aku ingin jadi orang biasa? Percaya? Omong kosong, mengabaikan kekuasaan sebesar itu, hanya untuk jadi orang biasa? Ucapanmu hanya bisa menipu anak 3 tahun. Tak bisa menipuku, Mobing. Madelah, kau berani? Sudah begini, apa yang tidak bisa? Hari ini,
bahkan dewa pun tidak bisa menghalangiku. Hari ini, posisi ketua kuil pembunuhan dewa pasti kuambil. Ye Yuan, Inikah kekuatan puncak? Pembantai dewa, hari ini adalah hari kejatuhanmu. Mundur, biar aku yang menangani. Ya, Jika ini kekuatan puncakmu, aku sangat kecewa. Bocah, di saat seperti ini masih keras kepala? Nanti saat kakakku bertindak, kau tidak akan bisa keras kepala lagi seumur hidup. Munder. Aku ingin melihat mantan ketua kuil pembunuhan dewa. Seberapa besar kekuatanmu? Banyak gaya. Bajingan, ayo lagi. Leng Feng, kau tidak boleh terjadi apa-apa. Aku tidak ingin anakku lahir tanpa ayah. Kakak, Minger. Ayo lagi. Akan kuperlihatkan padamu pedang tiruanku, pedang raja. Leng Feng, hati-hati. Ini adalah melihat bunga dalam kabut. Kakak. Tidak mungkin, aku sudah mencapai puncak. Kekuatan puncak. Kekuatan puncak? Di mataku. Hanyalah sampah. Kakak. Sudah, semuanya harus berakhir. Tunggu. Bocah, sekarang, bawa orang-orangmu pergi dari Shangjing Yuan. Atau aku akan menembakmu. Orang yang mengancamku sudah mati semua. Jangan banyak bicara. Lakukan. Ketua. Aku hanya punya satu adik, lepaskan dia. Naiwaku. Kau bisa bunuh atau siksa sesukamu. Kakak. Kau tidak berhak menawar. Sejak keluargamu bersekongkol dengan orang Jepang, akhir kalian sudah ditentukan. Ketua, selain nyawa kami berdua. Bisakah kau lepaskan anggota keluargamu lainnya? Hukum tidak menghukum banyak orang. Dosamu sendiri yang menanggung. Terima kasih, Ketua. Kakak tidak bisa. Kakak. Kakak. Leng Feng, aku kira aku tidak akan bertemu denganmu lagi. Tuan, bagaimana dengan orang-orang ini? Siapapun yang berhubungan dengan keluargamu, masukkan ke penjara abadi. Tidak, Kak. Aku tidak bisa masuk penjara. Kalau kau begini, kenapa belum melakukannya? Kakak, aku salah. Maafkan aku, Kak. Kalau salah, bayar dengan tindakan nyata. Liu Ruyan, aku adalah saudari kandungmu. Dari ayah yang sama, kamu yakin mau jadi kejam seperti ini? Maaf, aku Liu Ruyan. Tidak pantas denganmu yang menghalalkan segala cara. Saudari berhati ular. Liu Ruyan, kalau kamu memasukkanku ke penjara, ayah dan nenek tidak akan membiarkanmu. Tidak mereka menjadikan kebahagiaanku sebagai alat. Untuk ini itu, aku Liu Ruyan. Sudah bukan bagian dari keluarga Liu lagi. Liu Ruyan. Kamu, ayah. Liu Caca. Selama ini aku selalu mengalah padamu. Tapi yang kudapat bukan pengertian, malah semakin menjadi. Mulai sekarang, renungkanlah di penjara. Baik. Kalau begitu, aku akan membunuhmu. Bawa pergi. Ruyan. Liu Ruyan, kamu akan mati mengenaskan. Anda keluarga pasien? Ya. Anda ini keluarga pasien bagaimana sih? Pasien sudah hamil 5 bulan, kenapa masih distimulasi? Dokter. Anda bilang dia hamil? Anda tidak tahu dia hamil? Suami seperti apa Anda ini? Pasien sudah hamil hampir 5 bulan, Anda tidak tahu? Untung dibawa tepat waktu, tidak membahayakan bayi. Kalau tidak, Anda akan menyesal. Aku jadi ayah? Mempelai pria, apakah Anda bersedia di tempat suci pernikahan ini? Mengakui dan menerima mempelai wanita sebagai istri sah Anda. Di masa depan, baik dalam suka maupun duka. Sehat maupun sakit, kaya maupun miskin. Anda akan mencintai, menghormati, menghibur, dan melindunginya. Sampai akhir hayat, apakah Anda bersedia? Aku bersedia. Mempelai wanita, di tempat suci pernikahan ini, apakah Anda bersedia? Mengakui dan menerima mempelai pria sebagai suami sah Anda. Di masa depan, baik dalam suka maupun duka. Baik dalam kesehatan maupun penyakit, baik dalam kekayaan maupun kemiskinan. Kau akan mencintainya, menghormatinya, menghiburnya, dan melindunginya.
Sampai akhir hayat, apakah kau bersedia? Aku bersedia. Tuan, meskipun keluargamu sudah hancur, tapi Yamamoto Ichiro selalu bergerak diam-diam, kali ini bahkan secara pribadi, membawa 10 ahli tingkat puncak masuk ke negara kita. Masuk? Biarkan mereka. Selamanya tinggal di tanah Dacia. Siap.